Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Nelce Yuliana Alelo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu di dalam pengasihan Putramu Yesus. Bersyukur berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada semua kami. Melandasi aktivitas di hari ini, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kami, memberitakan firman hanya menurut maksud dan kehendak Tuhan, sehingga sekalian kami boleh dapat memahami, menghayati, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 21 yang menyatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia ada bersama dengan para murid selama kurang lebih 40 hari lamanya. Dalam kebersamaan itu ada perintah baru yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, yaitu melanjutkan karya layan yang sudah dimulainya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan, Tuhan Yesus menjanjikan para murid, Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Roh Kudus dicurahkan, karya layan para murid membawa begitu banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lewat pelayanan pemberitaan kabar baik, lewat penyembuhan orang-orang yang sakit, lewat pemulihan orang-orang yang kerasukan roh jahat dan sebagainya. Oleh karena begitu banyak jumlah orang yang percaya kepada Yesus, sehingga diperlukan orang-orang untuk membantu, untuk menolong, untuk menopang karya layan yang ada. Dipilih 7 orang untuk memimpin jemaat-jemaat yang baru. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan juga Nikolaus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
salah seorang dari 7 yang terpilih ini, yaitu Filipus, diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan karya layan di daerah Samaria. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa Samaria adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah utara kota Yerusalem. Penduduknya bermusuhan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Pusat peribadahan mereka ada di Gunung Gerizim, dan mereka beribadah mempergunakan hukum Taurat versi orang Samaria. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang dilakukan oleh Filipus di tengah kehidupan orang-orang Samaria mendapat sambutan yang sangat baik. Ada begitu banyak orang yang memberi diri menjadi percaya untuk dibaptis. Salah satu di antara orang-orang tersebut adalah Simon yang dikenal sebagai tukang sihir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil dari karya layan yang dilakukan oleh Filipus ini didengar oleh para rasul yang ada di Yerusalem, sehingga diutuslah Rasul Petrus dan Yohanes untuk datang mengunjungi Filipus dan juga orang-orang yang ada di Samaria, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pembacaan firman Tuhan memperlihatkan bahwa setelah berkunjung dan ada bersama, para rasul ini berdoa dan memohon supaya Roh Kudus Tuhan juga dicurahkan atas orang-orang yang ada di Samaria. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam proses berdoa dan penumpangan tangan untuk mencurahkan Roh Kudus itu dilihat oleh seorang Simon sebagai sebuah peristiwa yang dapat dibeli dengan uang. Dan kita melihat bahwa respon yang diberikan oleh Rasul Petrus mengatakan bahwa anugerah karunia yang asalnya daripada Tuhan tidak dapat dibeli oleh uang. Pelayanan yang akan dilaksanakan harus ada dalam motivasi yang tulus, penuh cinta kasih, dan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan bagi hormat dan kemuliaan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pemberitaan firman Tuhan ini mau memberikan pengajaran kepada kita semua. Sama seperti para murid, sama seperti orang-orang yang dipilih untuk melanjutkan karya layan Tuhan Yesus, kita juga dipanggil, kita juga dipilih, kita juga dipercayakan dalam melanjutkan tugas karya layan tersebut. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, Tuhan tahu. Yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kita melakukan tugas dan karya layan kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih, memang betul-betul murni untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu kita lihat dari karya layan para rasul, para murid, terlebih khusus dalam diri seorang Filipus. Walaupun dia terbatas, tidak mempunyai kemampuan teologi yang mumpuni, tetapi dia melakukan tugas karya layannya dengan penuh kesungguhan sehingga menjadi berkat bagi orang banyak yang ada di Samaria, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga belajar dari seorang Simon tukang sihir. Walaupun kita mempunyai banyak uang, kita mempunyai banyak harta, kita tidak bisa membeli karunia anugerah yang asalnya daripada Allah. Tetapi dengan berkat materi, harta yang kita miliki, kita mampu melakukan yang terbaik dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Motivasi untuk melayani Tuhan adalah motivasi yang tulus di jalan yang lurus bagi kemuliaan nama Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini tidaklah gampang. Tetapi kita yakin dan percaya jika Tuhan ada di pihak kita, dalam penyerahan diri walaupun kita terbatas dan lemah, kita mau memberi diri untuk dipakai
bagi kemuliaan nama Tuhan menjadi alatnya, maka saya yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena Roh Kudus Tuhan juga dicurahkan, dinyatakan bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus pada zaman itu, tetapi juga bagi kita semua yang ada pada masa kini. Selama nafas hidup masih dianugerahkan Tuhan bagi kita semua, mari kita nyatakan cinta kasih kita dalam pelayanan yang tulus apapun bentuknya, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh menyapa kami di saat ini, yang memberikan pengajaran kepada kami dari seorang Filipus yang melakukan tugas dan karya layannya dalam penuh kesungguhan, dalam penuh ketulusan, walaupun dia ada dalam keterbatasan, tetapi Tuhan memampukan dia untuk melakukannya. Kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan, karena Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk berkarya. Biarlah lewat berkat talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kami boleh dapat melakukannya, kami boleh dapat mewujudkannya dalam kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami untuk melaksanakannya. Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia, tanpa kekuatan yang asalnya daripada-Mu, kami tidak mampu untuk melayani pekerjaan Allah lewat diri kami. Tapi kami yakin dan percaya dalam penyerahan diri, dalam kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi semua kami dalam tugas dan karya layan yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan yang menyertai kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Karuniakan kepada semua kami hikmat bijaksana, umur yang panjang, kesehatan yang prima, berkat yang melimpah. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami lanjutkan karya layan yang ada. Di tengah pelayanan yang dipercayakan, di tengah rumah tangga dan keluarga, di tengah usaha dan kerja, dalam kehidupan hari lepas hari dimanapun juga kami berada. Tuhan Yesus, kami doakan semua pelayan-pelayan-Mu dalam tugas dan tanggung jawab apapun, baik yang ada di lingkup sinodal, musyawarah pelayanan regio dan jemaat. Kiranya kemurahan Tuhan yang menyertai semua dalam karya yang dipercayakan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan dinyatakan di dalamnya. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu dalam tugas dan tanggung jawab melalui program Morning Night Call GPIB. Biarlah semuanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh syukur sukacita, saling melengkapi satu dengan yang lain dalam cinta kasih hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkannya. Jadilah menurut maksud dan kehendak-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu baik dan indah untuk kami. Kami alaskan syukur dan pengharapan kami ini hanya di dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin.